Halo Juragan, kembali lagi bersama saya Diko dari Toko Deres. Nah, setelah kemarin saya menjelaskan tentang penyakit kutu putih pada tanaman pepaya, di video kali ini saya akan membahas beberapa penyakit yang bisa menyerang tanaman pepaya dan cara mengatasinya. Kita akan bahas satu persatu untuk penyakitnya dan juga untuk cara mengendalikan atau cara pencegahannya, Juragan. Nah, kita masuk ke yang pertama, Juragan. Yang pertama itu ada penyakit busuk akar. Nah, di musim hujan ini, Juragan, tentunya sangat rentan untuk serangan dari jamur Pictopora. Nah, jamur ini sendiri yang menyebabkan penyakit dari busuk akar tadi. Penyakit busuk akar ini dia dapat menyerang kapan saja ya, Juragan, dari proses perkecambahan, terus persemaian, ataupun di fase dewasa saat mau berbuah atau pembungaan. Walaupun akar tidak terlihat secara langsung, namun di sini kita bisa mengidentifikasi jika tanaman ini terkena busuk akar. Bagaimana cara mengidentifikasi jika tanaman terkena busuk akar? Juragan bisa melihat dari daun di bagian paling bawah. Biasanya yang terkena penyakit busuk akar ini, daun di bagian bawah itu akan layu. Dan untuk posisinya dia tidak akan tegak seperti ini, namun dia akan menggantung seperti ini ya, Juragan. Jadi terlihat lemes. Dan setelah itu, Juragan, lama kelamaan daun dari pepaya ini akan rontok dan berguguran. Nah, itu untuk ciri-ciri pertama jika terkena busuk akar. Dan jika memang kalau Juragan belum yakin nih, wah ini kemungkinan belum terkena busuk akar, Juragan bisa bongkar tanaman. Kalau memang Juragan tidak mau membongkarnya, ya tidak apa-apa. Itu tinggal digali sedikit di bagian akarnya, perakarannya, dan nanti bisa dilihat. Nah, jika akarnya itu memang terlihat seperti busuk dan untuk warnanya coklat ketuaan, coklat tua itu, apalagi jika akar berbau tidak sedap, ini sudah dipastikan tanaman pepaya Juragan terserang busuk akar. Nah, bagaimana untuk cara pengendalian busuk akar ini? Tenang saja, Juragan, untuk cara pengendaliannya ada. Untuk cara pengendaliannya sendiri, Juragan hanya perlu memberikan fungisida atau perlakuan fungisida ya. Untuk contohnya di sini saya pakai tan M45 dan antrakol, Juragan, tapi masih ada banyak yang lainnya. Nah, itu beberapa yang bisa mengatasi busuk akar pada tanaman pepaya. Untuk produk-produk tersebut bisa didapatkan dengan mudah di toko pertanian terdekat, Juragan. Nanti bisa dicari saja, temukan yang paling mudah ditemukan di daerah Juragan. Nah, jika memang tanaman pepaya sudah terkena busuk akar secara parah, Juragan bisa buang saja atau bisa dimusnahkan dari lahan. Untuk cara pemusnahannya bisa dengan cara dibakar atau dibuang di sungai, itu juga bisa. Nah, setelah Juragan memusnahkan tanaman yang sudah terkena penyakit ini, Juragan bisa perbaiki drainase, jangan ada air yang menggenang di sekitar tanaman pepaya, karena dari genangan air ini itu yang memicu perkembangbiakan dari jamur Pictopora lebih meningkat ya. Jadi selalu perbaiki drainase jika memang ada genangan air, terutama di musim hujan, karena di musim hujan itu intensitas airnya itu atau debit airnya akan meningkat ya. Jadi bisa dilakukan perbaikan drainase. Nah, untuk cara pengendalian dari penyakit busuk akar memang cukup mudah kan, Juragan, tidak sulit. Juragan hanya perlu menggunakan pestisida atau bisa membuang. Jika memang baru ada satu yang terkena, lebih baik dibuang daripada menyebar ke yang lain, karena jamur Pictopora ini penyebarannya juga sangat mudah, Juragan, bisa melalui aliran air yang ada di pekarangan kebun, Juragan. Oke, kita lanjut ke penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua itu ada penyakit busuk batang, Juragan. Nah, penyakit busuk batang ini untuk ciri-cirinya jika terkena, munculnya bintik-bintik berwarna hitam. Dan jika untuk penyakit ini tidak segera ditangani, itu akan menyebar dan mengakibatkan lubang pada batang tanaman pepaya ya. Dan pada akhirnya dari lubang ini tanaman akan mati, karena ya tadi itu untuk
penyerapan seperti nutrisi dan yang lainnya tidak berjalan lancar ya, atau terhambat karena terserang penyakit ini. Untuk cara mengatasinya itu sama dengan busuk akar tadi juragan, karena pemicu dari busuk batang ini sama dengan yang busuk akar, yaitu jamur Phyctophthora. Nah, selain itu, jika juragan mau ramah lingkungan atau tidak mau memakai pestisida, juragan bisa menanganinya dengan lengkuas. Ini dengan cara pestisida alami. Jadi untuk caranya, juragan bisa memarut lengkuas. Untuk dosisnya bisa pakai 100 gram lengkuas, terus itu diparut dan itu dicampur dengan air. Setelah itu diperas, dan hasil perasan ini bisa digunakan atau diaplikasikan ke tanaman dengan dosis per 2 liter air ya juragan. Nah, ini akan lebih alami, tidak menggunakan pestisida yang kimia kalau juragan memang maunya memakai yang alami. Untuk cara mengatasinya sendiri cukup mudah karena penyakit ini pemicunya sama dari yang busuk akar tadi. Oke, kita lanjut ke penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga itu ada penyakit busuk buah. Nah, gejala pertama yang terjadi jika terkena penyakit busuk buah ini adanya getah yang keluar pada buah pepaya, dan itu lama-lama akan mengental juragan. Dan ada kasus di buah yang menjelang matang atau hampir matang, biasanya ada bulatan yang berwarna hitam, dan jika dibiarkan ini akan menyebar ke seluruh buah. Dan saat waktu buah pepaya ini siap panen, dia tidak akan segar, melainkan dia akan terkena busuk semuanya. Jadi untuk kegagalan panen dari penyakit ini bisa 80% sampai 100% ya jika tidak ditangani atau dibiarkan. Untuk cara pengendalian penyakit ini cukup mudah juragan. Juragan hanya perlu menggunakan pestisida yang berbahan aktif mancozeb. Ini bisa mengatasi penyakit dari busuk buah ini. Terlebih lagi juragan juga harus menjaga jarak tanam antar tanaman pepaya ini ya. Untuk jarak tanamnya jangan terlalu sempit, kalau bisa dilebarkan. Minimal itu juragan menggunakan jarak 2 meter atau 3 meter antar tanaman. Ini bertujuan untuk memperlancar udara yang masuk atau ya sirkulasi udara tadi. Nah, untuk cara pengendaliannya yang saya bisa berikan itu saja juragan. Kita lanjut ke penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat ini adalah layu bakteri juragan. Nah, layu bakteri ini menjadi momok paling ditakuti di semua kalangan petani ya, maupun petani cabai, tomat, timun, pepaya, bawang merah, semua takut jika tanaman terserang layu bakteri ini. Nah, jika tanaman pepaya juragan terserang layu bakteri ini, ciri-cirinya bisa dilihat dari daun pepaya akan menjadi terulai atau menjadi lemas, dan biasanya jika sudah terjadi ini daun-daunnya itu akan berguguran ke tanah. Nah, jika juragan tidak menangani ini secara cepat atau secara langsung, ini akan menyebabkan penyakit ini cepat sekali merambat ya. Itu akan menyerang di bagian pucuk, dari pucuk sampai bawah, bahkan sampai ke akar-akarnya. Setelah itu terjadi, tanaman pepaya akan membusuk juragan, dan tentunya juga tanaman pepaya akan langsung mati. Nah, penyakit layu bakteri ini sendiri adalah penyakit yang paling cepat untuk penularan atau penyebarannya, karena dalam kurun waktu beberapa hari saja juragan, penyakit ini dapat menular dan meluas sangat cepat. Jadi untuk juragan semua yang menanam pepaya harus tetap waspada ya terhadap penyakit layu bakteri ini. Jika memang tanaman sudah terkena layu bakteri, saran saya yang bisa dilakukan hanya dengan cara melakukan pemusnahan tanaman, atau tanaman yang terkena penyakit layu bakteri ini bisa juragan buang dari kebun jauh-jauh agar tidak menular ke tanaman yang lain, karena penularannya itu bisa sangat cepat dikarenakan dari genangan air maupun percikan air, terutama di musim hujan. Jadi selalu waspada ya juragan, saran saya memang dibuang saja. Nah, untuk pengendaliannya juragan bisa melakukan sanitasi lahan, untuk gulma dibersihkan dan jaga kelembapan. Terus penanganannya mungkin yang lain bisa menggunakan pestisida kimia. Oke, kita lanjut ke penyakit yang kelima juragan. Ini penyakit yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini adalah penyakit mosaik virus.
Nah, tanaman pepaya California yang biasanya terkena penyakit ini daunnya akan kasar dan bergaris ya biasanya. Lama-kelamaan pertumbuhan dari pohon pepaya ini akan terhambat dan daunnya itu hanya ada di pucuk pohon ya. Di atasnya tidak berkembang, tidak ya muncul daun baru seperti itu, tidak akan terjadi. Jika juragan tidak menangani penyakit ini secara cepat, ini akan menyebabkan munculnya lingkaran-lingkaran hijau pada buah pepaya. Penyakit ini juga menjadi salah satu penyakit yang bisa menyebabkan gagal panen. Jika tanaman memang sudah terkena mosaik virus ini, saran saya juragan langsung saja musnahkan. Sampai saat ini belum ada cara untuk menangani mosaik virus yang sangat tepat. Mungkin untuk saran yang bisa saya kasih ke juragan yang manjur itu bisa dibuang saja, atau juragan bisa melakukan pencegahan secara dini dengan menggunakan benih-benih yang memang unggul dan tahan terhadap penyakit. Nah, semua penyakit yang saya sebutkan tadi juragan itu akan menyerang tanaman pepaya juragan jika juragan tidak memperhatikan kelembaban dari lahan, terus untuk kebersihannya seperti gulma-gulma dan yang lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya di samping juragan menjaga kebersihan lingkungan, terus kelembaban di lahan, juragan juga menggunakan benih-benih yang memang sudah tahan terhadap penyakit. Nah, di sini saya akan merekomendasikan ke juragan benih-benih yang biasa dipakai petani pepaya California. Yang pertama itu ada pepaya California dari benih inti yang di depan sini ya, sudah ada juragan, dan yang dari Raja Seed. Kedua benih ini dia sudah unggul dan sudah diuji tes, sudah ada SK mentahnya juga. Jadi benih ini sudah teruji, jangan ditanyakan lagi untuk ya pertumbuhannya sudah bagus. Nah, jika juragan menanam dari benih ini, kemungkinan untuk berbudidayanya lebih mudah, tidak susah jika juragan dibandingkan memakai benih yang tidak jelas untuk asalnya. Juragan bisa mendapatkan kedua benih ini di tokodres.com. Untuk linknya saya taruh di deskripsi seperti biasa, atau bisa klik di atas ini. Nanti juragan langsung diarahkan ke website Tokodres dan di sana juragan bisa memilih benih yang sesuai untuk juragan. Nah, jadi juragan, di video ini saya harap juragan sudah tahu ya untuk cara pencegahan beberapa penyakit dari pepaya California, dan untuk cara mengatasinya juga sangat mudah juragan. Lebih mudah lagi jika juragan melakukan pencegahan daripada pengendalian, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke juragan, mungkin yang bisa saya berikan kurang lebih seperti itu. Semoga dapat bermanfaat bagi juragan. Saya Diko dari Tokodres dan sampai ketemu di video berikutnya.